Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimelani, NIM belakang 077 dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 mendapatkan tema tentang tinjauan etika bisnis dalam teknologi informasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan in bisnis di bidang teknologi informasi. Jadi, kemajuan teknologi itu telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa adanya batasan. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang cepat. Akan tetapi, dari pesatnya perkembangan teknologi di bidang bisnis itu terdapat juga suatu tantangan. Tantangan sendiri itu merupakan jarak antara hal yang dipandang ideal dengan realita yang ada dalam suatu bisnis di bidang teknologi tersebut. Di sini ada 5 tantangan umum pelaksanaan etika bisnis di bidang teknologi. Yang pertama ada tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Jadi, dampak inovasi dari perubahan itu kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga kerja dan sumber daya manusia dibandingkan dengan manfaat pembangunannya. Hal ini itu tentu saja akan mengubah kondisi pekerjaan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja seseorang. Tantangan yang kedua adalah tantangan pasar dan pemasaran di bidang era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi ini menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri. Misalnya itu dengan meningkatkan kemampuan saing, itu memudahkan permodalan sehingga semboyan yang ada yaitu yang terkuat adalah yang menang akan berlaku dalam persaingan tersebut. Contohnya itu seperti monopoli. Monopoli sendiri itu adalah contoh yang paling ekstrim dari distorsi dalam pasar. Penyalahgunaan kekuatan pasar dalam bentuk monopoli itu merupakan perhatian klasik terhadap bagaimana pasar dan pemasaran itu dilaksanakan. Yang ketiga, terdapat tantangan pergaulan internasional. Jadi sering terjadi bahwa perusahaan internasional itu mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya ke budaya masyarakat lain atau kemungkinan terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Itu juga terdapat lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Jadi, mereka itu dapat menyukseskan aspirasi dengan negara atau justru malah menimbulkan frustasi dengan menghambat tujuan nasional. Yang tantangan keempat ada tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat itu memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu. Itu guna untuk mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Sikap dan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh semua yang terlibat akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi yang menjalankannya. Dan yang terakhir yaitu tantangan kelima. Terdapat tantangan pengembangan sumber daya manusia. Sebuah institusi bisnis itu tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnisnya saja, akan tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Orientasi bisnis yang kurang tepat itu terkadang mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut dengan memanfaatkannya secara maksimal untuk mencari keuntungan. Namun, lebih dari itu, bisnis diharapkan tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek saja. Ia juga harus memeliharanya demi kepentingan masyarakat ke depannya, eksistensi bisnis jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.